Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepadanya. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Lihatlah kami yang datang bersujud di hadapan Tuhan dalam doa kami, memohon kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Roma 2 ayat 1 hingga 5. Dalam judul perikop, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur, dan mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pertobatan bagian kemerdekaan. Inilah judul renungan kita hari ini. Ayat penekanan pada ayat keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudaraku, seringkali kita memahami pertobatan sebagai sesuatu yang berat dan menekan, seolah-olah pertobatan identik dengan hukuman, rasa bersalah yang mendalam, dan keharusan tunduk pada aturan yang terasa membatasi. Namun melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita diajak melihat pertobatan dalam terang yang berbeda dan indah. Pertobatan adalah pintu gerbang menuju kemerdekaan yang sejati. Kerajaan Allah tidak hadir melalui paksaan atau kekerasan. Yesus tidak datang dengan kuasa pedang, melainkan dengan kelembutan kasih. Ia menyatakan kuasanya melalui kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati. Roma 2 ayat 4 menegaskan bahwa Allah tidak memakai tongkat pemukul untuk memaksa manusia tunduk, melainkan menarik hati kita dengan kebaikannya yang melimpah. Namun, firman ini juga menjadi peringatan yang lembut. Ketika kita menganggap sepi kesabaran Tuhan, kita sebenarnya sedang meremehkan kesempatan yang Ia berikan. Setiap detik kehidupan,
setiap nafas yang kita hirup adalah wujud kesabaran Allah, ruang anugerah yang Ia bukakan agar kita kembali kepadanya. Karena itu, pertobatan bukanlah sekadar pengakuan dosa atau rasa bersalah semata. Lebih dari itu, pertobatan adalah tindakan iman, sebuah keputusan untuk melepaskan diri dari belenggu dosa yang selama ini mengikat hidup kita. Pertobatan adalah peralihan dari kegelapan menuju terang Kristus. Sebuah deklarasi bahwa kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hidup sebagai anak-anak Allah. Kita tidak lagi memiliki hati yang keras dan tertutup, tetapi hati yang peka, yang mau dibentuk, dipimpin, dan diarahkan oleh firman-Nya. Dalam pertobatan, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup benar, mengasihi Tuhan, dan mengalami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saudara-saudaraku, penegasannya adalah hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam pertobatan yang sejati dan nyatakan kemuliaan-Nya melalui setiap sikap dan tindakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah kemurahan dan kesabaran-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Tuntunlah kami kepada pertobatan yang sungguh-sungguh agar hidup berdampak bagi orang lain. Kemerdekaan yang diterima di dalam Yesus memampukan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu setiap hari. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah uraian renungan Oasis Fajar bagi kita. Tuhan menuntun kita setiap hari. Amin.